Terkuak sosok wanita berhijab cegah Aibtu FN keluarkan senjata hadapi debt collector di Palembang, kini saling lapor. Kasus oknum polisi tembak dan tusuk debt collector di Palembang kini memasuki babak baru dengan kedua pihak yang kini saling lapor. Menurut Desrumiati 43 tahun istri Aibtu FN, suaminya sampai mengeluarkan senjata api dan senjata tajam dikarenakan mendapat kekerasan dari debt collector yang ingin merampas STNK mobil mereka. Mirisnya, peristiwa itu terjadi di depan anak-anaknya yang sedang berada di dalam mobil sehingga membuat mereka merasa trauma. Anak klien trauma karena peristiwa itu, ujar kuasa hukum Aibtu FN, Rizal Syamsul SH, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Dari pengakuan yang disampaikan kliennya, Rizal menyebut kejadian itu berawal saat ada dua orang yang mendekat yang seolah-olah kenal. Namun keduanya tak dihiraukan oleh Aibtu FN dan istri yang lantas masuk ke dalam mobil. Ketika masuk ke dalam mobil dan hendak keluar dari area parkir, dua mobil yang dikendarai para debt collector menghadang mobil Aibtu FN. Menurut informasi istri Aibtu FN, ada sekitar 12 orang debt collector yang ada di lokasi, mereka dua mobil, satu hadang dari depan satu lagi dari belakang, katanya. Kemudian salah satu debt collector mendekati Aibtu FN sambil menanyakan STNK. Sempat bersitegang di antara keduanya sampai akhirnya terjadi penganiayaan tersebut. Karena bukan wewenang mereka menanyakan STNK, maka klien kami tidak mau menunjukkan sampai debt collector merampas kunci mobil dan mengalami luka di tangan karena ada tarik-menarik kunci, katanya. Merasa tak sanggup karena mendapat tindakan kekerasan dari debt collector, akhirnya Aibtu FN masuk ke dalam mobil untuk mengambil sangkur. Merasa tidak sanggup lagi makanya masuk ke mobil dan ambil sangkur. Kalau senjata api itu memang sudah ada, itu dilakukan untuk mempertahankan objek supaya tidak dirampas, ujarnya. Kini, istri Aibtu FN, oknum anggota polisi Lubuk Linggau melaporkan balik debt collector ke Polda Sumsel. Laporan tersebut dibuat Desrumiati, istri Aibtu FN didampingi kuasa hukumnya pada Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Rizal mengatakan ia dan kliennya melaporkan kelompok debt collector yang terlibat di lokasi kejadian dengan 3 delik berbeda. Kami melaporkan para debt collector itu dengan pasal 365 KUHP pencurian disertai kekerasan, pasal 170 KUHP pengeroyokan, dan pasal 368 KUHP tentang pemerasan, ungkap Rizal. Menurut Rizal, kliennya mengalami luka dan pakaian sobek akibat terjatuh saat tarik-menarik STNK di lokasi. Sebelumnya, peristiwa itu bermula saat dua debt collector bernama Dedi Zuheransyah 51 tahun dan rekannya Robert 35 tahun ingin mengambil mobil Aibtu FN yang diduga sudah tak dibayar cicilannya selama 2 tahun. Awalnya, Aibtu FN yang dinas di Satsabara Polres Lubuk Linggau tak sengaja bertemu di TKP. Mobil Aibtu FN dan dua debt collector itu sempat bersenggolan, karena tak terima Aibtu FN pun keluar dari dalam mobilnya dan langsung mengeluarkan diduga satu pucuk senjata api jenis softgun dari pinggangnya. Meski sudah dihalangi istrinya, Aibtu FN tetap mengarahkan senjata dan menembak ke arah Robert namun tidak kena. Lalu Aibtu FN langsung memukul korban menggunakan senjatanya dan mengenai kepala bagian kiri. Setelah itu, Aibtu FN kembali ke dalam mobil dan mengambil senjata tajam jenis sangkur lalu mengejar Dedi dan menembakkan senjatanya hingga mengenai tangan kanan Dedi. Dedi pun terjatuh. Pada saat terjatuh Aibtu FN langsung menusukkan pisau ke arahnya dan mengenai leher belakang sebelah kiri, punggung belakang, bahu sebelah kiri dan lengan sebelah kiri. Kemudian keduanya langsung dibawa ke rumah sakit Siloam dan pelaku langsung melarikan diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.